Ya, kali ini kita akan membahas mengenai teorema ekipartisi gitu. Nah, apa sih itu? Jadi, kita tinjau assembly yang diisi oleh n besar sistem. Nah, energi assembly itu bergantung terhadap posisi dan momentumnya. Jadi, E itu bergantung terhadap F1, F2, sampai Rf. F itu apa? Apa bedanya F dan n besar itu? Ya, itu F itu adalah posisi derajat kebebasan ya. Jadi assembly itu kan memiliki x, y, z gitu ya. Sistem itu kan memiliki koordinat x, y, z, atau mungkin dalam koordinat bola itu ada F, theta, V. Nah, F itu ya dia komponen koordinatnya. Dia nggak cuma x, y, z, tapi bisa F, theta, V, dan kita bisa tinjau setiap sistem itu memiliki sistem koordinat yang berbeda-beda. Ini misalkan sistem pertama itu ada dia bergerak translasi gitu, jadi X, Y, Z. Tapi sistem kedua itu dia bergerak rotasi gitu. Jadi sudutnya koordinatnya kan F, theta, V. Jadi F itu ya kita nanti sebutnya sebagai derajat kebebasan. Dan juga bergantung terhadap momentumnya. Secara umum, energi assembly dapat dipisah menjadi energi kinetik partikel ke I ditambah dengan sisanya. Jadi E itu adalah EIPI, itu kan energi kinetik untuk partikel ke I ditambah dengan sisanya, yaitu E aksen, yaitu bergantung terhadap R1 sampai RF, P1 sampai PI-1, PI plus 1 sampai PF. Di PI-nya itu hilang, karena sudah diambil di sini. Nah, relasi energi dengan momentum kita tahu bahwa EI sama dengan BPI kuadrat. Itu bisa setengah M ya. Kalau energi kinetik linear gitu ya, itu kan setengah M PI kuadrat plus 2M gitu ya. Jadi B-nya itu 2M, seper 2M. Kalau energi kinetik rotasi itu kan L kuadrat plus 2I. Jadi B-nya itu seper 2I gitu. L itu kan momentum sudut. Momentum sudut. Nah, secara khusus energi rata-rata ke I itu adalah integral dari ya E pangkat minus beta EI, E bergantung terhadap R1 sampai RF, B1 terhadap sampai PF, EI DR1, D sampai DR, F, DB1, DPF. Begitu pula dibagi dengan itu fungsi partisinya. Nah, kalau kita pisahkan tadi ya, E-nya itu adalah EI ditambah E aksen. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita pisahkan ini integral dengan eksponensial, itu kan pangkat ya. Pangkat itu kan kita bisa pisahkan menjadi penjumlahan atau perkalian E pangkat ini. Nah, ini kedua penyebut dan pembilang memiliki suku yang sama, kita bisa coret dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi ya dln dari integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus beta EI dPi. Nah, EI rata-rata itu adalah minus parsial beta dari ln minus integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus beta EI dPi, di mana integral dalam kurungnya yaitu I itu ya misalkan adalah minus integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus beta B PI kuadrat dPi. Nah, dengan menggunakan substitusi Y sama dengan beta pangkat setengah PI dan dPi-nya adalah beta pangkat minus setengah, maka I-nya itu adalah beta pangkat minus setengah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus beta Y kuadrat dy. Nah, logaritmanya adalah ln I sama dengan minus setengah beta ln integral. Nah, hasil integral ini kan dia adalah bilangan ya. Dia adalah bilangan yang mengandung B aja, yang mengandung B, dan dia udah nggak mengandung beta lagi. Nah, energi rata-rata sistemnya itu EI rata-rata sama dengan minus parsial beta ln I, tidak lain adalah minus parsial beta dari setengah ln beta plus ln integral. Nah, karena yang ini tadi hanyalah sebuah bilangan, maka turunan terhadap betanya 0, sehingga yang mengandung
yang dapat diturunkan derajat beta tidak lain adalah suhu pertama, yaitu adalah seper2 beta. Nah, seper2 beta tidak lain adalah setengah kT. Nah, perumusan ini dapat dihitung untuk semua I yang merupakan derajat kebebasan sistem yang bersifat kuadratik. Maksudnya F tadi ya. Secara umum, energi total sistem dengan F, derajat kebebasan, dapat dituliskan dalam bentuk E sama dengan A alfa kuadrat ditambah B beta kuadrat tambah C psi kuadrat ditambah D delta kuadrat dan seterusnya. Di mana alfa, beta, psi, dan delta itu adalah variabel yang berkaitan dengan derajat kebebasan sistem. Nah, derajat kebebasan sistem itu bisa posisi momentum sudut, kecepatan sudut, dan lain-lain. Nah, derajat kebebasan ini umumnya adalah 6N, yaitu 6 dari koordinat ruang fasa untuk masing-masing sistem ya. Jadi, kan setiap sistem itu kan memiliki 3 komponen koordinat, X, Y, dan Z, atau ketika kita tuliskan dalam koordinat bola ya berarti R theta V. Dan setiap sistem itu juga memiliki momentum yang mengarah ke X, Y, dan Z. Jadi ada setiap satu sistem itu ada 6 koordinat umum namanya. Itu koordinat posisi dan koordinat momentum. Namun kadang-kadang setiap sistem 1 dengan 2 itu saling bergantung gitu. Jadi bergantung linear ini Kak, dikatakan bergantung linear yang ditunjukkan dalam persamaan kendala. Ini apa yang kita pelajari dalam mekanika klasik. Jadi persamaan kendala ini mengurangi derajat kebebasan, bukan mengurangi derajat kebebasan. Jadi dia mengurangi persamaannya, mengurangi persamaan yang awalnya mengandung 6N koordinat umum menjadi F koordinat F derajat kebebasan. Nah, F-nya itu ya tergantung bagaimana setiap koordinat itu bergantung linear satu sama lain. Sekarang kita tinjau gas ideal monoatomik. Gas ideal monoatomik memiliki energi E sama dengan jumlahan dari 1/2M PHI kuadrat ditambah PYI kuadrat ditambah PZI kuadrat. Karena ketika gas ideal monoatomik dia hanya bergerak linear saja. Dan dia namanya gas ideal ya. Gas ideal itu tidak berinteraksi satu sama lain. Jadi energi potensialnya itu sama dengan 0. Nah, karena gas ideal monoatomik memiliki 3 derajat kebebasan, jadi kita nggak punya sebuah persamaan kendala yang bisa mencari hubungan antara Px, Py, dan Pz. Jadi 3 ini adalah derajat kebebasannya. Maka F-nya itu adalah 3N totalnya karena ada N sistem. Sehingga energi rata-ratanya adalah 3N dikalikan setengah kT, karena setiap 1 derajat kebebasan itu adalah setengah kT. Dan kalau ada 3N derajat kebebasan, maka 3N dikalikan dengan setengah kT. Nah, ini tidak lain adalah 3/2 NKT. Yang kemudian gas ideal diatomik. Untuk gas ideal diatomik, antar partikel itu saling bervibrasi dan saling rotasi. Jadi, dia memiliki 2 energi kinetik ya, yaitu energi kinetik. Kita bisa transformasi ke koordinat ruang fasa di sana dan koordinat pusat massa dan koordinat relatif gitu. Jadi ini kan sebenarnya ada 6 kan, ada berapa tuh? Ada 6 koordinat spasial dan 6 koordinat momentum gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi setiap sistem ini memiliki 3 kan, 3 XYZ, 3 XYZ, berarti ada 6. Kemudian begitu pula momentumnya ada PX, PY, PZ dan PX, PY, PZ juga. Jadi ada 6 tambah 6 ada 12. Namun kita bisa transformasi ke koordinat pusat massa dan koordinat koordinat relatif. Jadi di sini semua kedua partikel dalam sistem gas diatomik itu dia bisa bergerak translasi dan rotasi gitu ya. Jadi kita bisa tinjau, kita bisa lihat sebagai dia itu bergerak
bergerak bersama secara linier, makanya dia diberikan oleh momentum pada pusat masanya. Dan juga untuk gerak relatifnya dia berputar satu sama lain. Jadi energi kinetiknya yang awalnya itu mengandung 6 koordinat momentum itu tereduksi menjadi 4. Nah, ini kita bisa tuliskan L kuadrat per 2I gitu ya. Kalau kita nyatakan dalam L itu adalah momentum sudutnya, koordinat relatifnya. Nah, dan potensialnya itu ternyata hanya bergantung antara jarak antara partikel 1 dan partikel 2. Jadi kita bisa mereduksi 6 koordinat spasial itu menjadi satu aja. Gitu. Ya kan hasilnya sebenarnya R kuadrat itu kan akar dari X1 minus X2 kuadrat tambah dan seterusnya. Berarti kan ada 6 nih, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 gitu ya. Nah, tapi kita bisa gunakan transformasi koordinat yang menghubungkan X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 dengan koordinat relatif gitu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di materi mekanika kuantum ketika kita mengerjakan atom hidrogen ya. Atom hidrogen itu kan dia adalah sistem dua partikel gitu ya. Ada proton dan ada elektron. Jadi analoginya sama. Jadi kita bisa melihat bahwa molekul diatomik itu memiliki 5 derajat kebebasan totalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk satu gas ideal diatomik. Nah, dengan demikian energi rata-rata N molekul diatomik adalah 5N dikalikan setengah KT. Yang lain adalah 5N KT. Nah, ini apa yang kita pelajari ketika SMA gitu ya. Ketika gas monoatomik itu 3/2, gas diatomik itu 5/2, dan nanti gas triatomik ada 7/2 dan seterusnya. Tapi dari mana asalnya? Ternyata dari teori Mark-Partesi. Jadi kita hanya meninjau derajat kebebasannya aja dan kemudian dikalikan dengan KT, setengah KT. Nah, selanjutnya kristal dalam zat padat. Jadi kristal dalam zat padat itu bergerak vibrasi dan translasi. Dengan demikian energi satu sistemnya itu adalah 1/2M Px kuadrat ditambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat ditambah setengah Kx kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ini kenapa kok beda dengan yang tadi ya, yang diatomik? Karena dia nggak berotasi gitu ya. Dan juga setiap molekul itu dia memiliki arah getar sendiri-sendiri gitu. Jadi ini berbeda satu sama lain. Hanya dia ada 6 derajat kebebasan, nggak ada persamaan kendala yang mengurangi koordinatnya. Nah, dengan demikian setiap atom energi rata-rata untuk N besar atom pada zat padat itu adalah 6N dikalikan setengah KT, tidak lain adalah 3N KT. Nah, kapasitas panasnya yaitu CV sama dengan partial E partial D, tidak lain adalah 3NK, dan ini sesuai dengan hukum Coulomb Petit. Nah, kita sebelumnya menghitung hukum Coulomb Petit dengan cara yang rumit, dan kita dengan teori Mark-Partesi hanya berapa detik ini mengerjakannya, jadi lebih mudah ya. Tapi untuk yang suhu tinggi, suhu rendah itu akan kesulitan karena kapasitas panasnya kan ini tuh hukum Coulomb Petit pada suhu tinggi gitu.